Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pelangi menghiasi langit. Selamat pagi dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Elma Amalia Bahar. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai IMPAS, alias Implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi sebelumnya, saya ingin menyinggung sedikit mengenai Pancasila. Pancasila, sebuah kata yang lumrah di telinga kita. Siapa sih yang gak kenal Pancasila? Saya yakin, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote, pasti kenal atau setidaknya pernah mendengar kata Pancasila. Kalaupun ada yang tidak pernah mendengar atau tidak kenal dengan Pancasila, mungkin itu hanya sebagian kecil dari kita. Secara, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi landasan dan petunjuk bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Jika dianalogikan, Pancasila itu ibarat sebuah kompas yang menjadi penunjuk jalan bagi kita, masyarakat Indonesia, untuk sampai pada tujuan yang ingin kita capai. Tapi, tatkala kita berpaling dari kompas itu, tentu kita akan sulit sampai pada tujuan yang ingin kita capai, karena kita tak punya arah. Artinya, saat kita tak lagi menyelenggarakan kehidupan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka jangan heran jika ketidakrukunan, ketimpangan, keresahan, dan ketidakadilan akan hadir dan membuat jurang antara negara Indonesia dengan tujuan yang hendak dicapai. Baik, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Bagaimana implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya akan memutarkan cuplikan video yang telah saya rangkum. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur. Jadi dalam hidup ini kita mesti pakai fakta, bukan cerita. Al-Quran itu cuma cerita aja rupanya. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara? Dari cuplikan video tadi, maka saya ingin mengatakan bahwa implementasi Pancasila belumlah berlaku secara holistik atau belumlah menyeluruh. Cuplikan video tadi memberikan gambaran bahwa tidak sedikit dari kita yang masih saja melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan. Sebab, jika nilai-nilai Pancasila telah menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka pelanggaran-pelanggaran pada video tadi atau pelanggaran lainnya tidak akan terjadi. Karena Pancasila selalu dan akan selalu mengarahkan kita pada tindakan-tindakan yang baik dan benar. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila? Menurut saya, ada 4 cara yang dapat kita, pelajar, pemerintah, dan masyarakat Indonesia lakukan untuk menekan mundur bahkan meniadakan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap implementasi Pancasila. Yang pertama, dan yang paling sederhana, tapi kadang kita sulit untuk melakukannya, yaitu saling menasehati dan mengingatkan. Apabila kita melihat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka tidak ada salahnya jika kita memberikan nasihat kepada si pelaku. Bisa saja nasihat yang kita berikan dapat menjadi sarana introspeksi bagi mereka untuk tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang kedua kalinya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Karena kebanyakan pelaku pelanggaran nilai-nilai Pancasila adalah mereka yang tahu tentang Pancasila, tapi dengan sengaja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk meningkatkan kesadaran ber-Pancasila, mungkin kita bisa memulainya dengan mengubah mindset kita yang negatif menjadi mindset yang positif. Dari mindset yang positif itulah akan melahirkan tindakan-tindakan yang positif pula. Yang ketiga, pendidikan Pancasila. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pelanggar nilai-nilai Pancasila terjadi karena ketidaktahuan masyarakat dalam menempatkan Pancasila pada posisi yang tepat. Realisasi pendidikan Pancasila ini dapat dilakukan dengan menjadikan atau memberikan pelajaran Pancasila pada setiap jenjang pendidikan serta mensosialisasikan Pancasila dalam masyarakat luas.
Dan yang keempat adalah penegakan hukum. Sudah sepantasnya mereka yang dengan sengaja melanggar nilai-nilai Pancasila diberikan hukuman yang sepatutnya, bukan malah dibiarkan tanpa eksekusi apapun. Hukuman ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelanggar, sehingga nantinya mereka akan berpikir berulang kali untuk melakukan hal yang sama. Mari kita sama-sama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada setiap sendi kehidupan. Jangan sampai kita yang selalu berkoar-koar memperkenalkan Pancasila pada orang lain, tapi justru malah kita yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Yuk, menjadi contoh yang baik untuk teman di lingkungan kita, atau setidaknya menjadi contoh yang baik untuk adik atau kakak kita. Kita Indonesia, kita Pancasila. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.